membicarakan suatu topik, yaitu tentang gimana sih kalau di masa perkuliahan kita sedang di masa-masa semester akhir dan kita harus melalui berbagai tahapan-tahapan agar kita bisa lulus di semester akhir. Tentunya ketika kalian berada di semester akhir perkuliahan, kalian akan menghadapi berbagai macam ujian yang dimulai dengan contohnya ada seminar proposal, ujian komprehensif, kemudian ada juga yang di akhir nanti akan ada sidang skripsi. Nah, untuk itu terkadang suatu perguruan tinggi akan memberikan persyaratan-persyaratan untuk kita bisa mengikuti ujian tersebut. Contohnya kalau di kampus aku, jadi ada yang namanya kita harus mengikuti tes TOEFL dan juga tes TOEFL. Nah, teruntuk tes TOEFL sendiri itu merupakan tes yang nantinya teman-teman itu diuji kemampuannya dalam hal berbahasa Arab. Nah, terkadang memang dalam suatu kampus ataupun di dalam suatu fakultas dan jurusan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ketika saya sekarang ini berada di semester akhir. Nah, pengalaman apa itu? Yaitu tentang gimana sih cara kita untuk bagaimana kita bersikap ketika kita jalannya dalam menghadapi suatu proses itu tidak lancar seperti yang kita inginkan. Nah, contohnya ketika saya tidak berhasil untuk mencapai skor TOEFL, yaitu yang dipersyaratkan oleh jurusan saya minimal saya harus mendapatkan 400. Oleh karena itu, saya harus mengikuti remedi. Nah, remedi itu nanti kita harus sampai mencapai skor minimal yang ditentukan oleh jurusan. Nah, maka dari itu, teruntuk teman-temanku semua, kita harus bisa menguatkan hati kita, menguatkan diri kita sendiri bahwa masih ada jalan lain, masih ada cara lain untuk kita bisa mencapai skor tersebut. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kalian jangan ambil pusing. Kalian harus ikhlas, harus bisa menerima bahwa setiap perjalanan itu pasti akan berbeda-beda setiap orangnya. Nah, yang pertama, setelah kalian mengikuti ujian dan ternyata skor kalian tidak mencapai target yang kalian inginkan, kalian mencoba untuk rileks terlebih dahulu. Kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kalian senang. Contohnya, kalau aku sekarang ini aku sedang menyukai beberapa video yang diupload di YouTube, yaitu tentang video room tour, video untuk membuat kerajinan, video memasak. Nah, luangkan waktumu minimal setengah jam, itu mungkin sudah cukup untuk mengembalikan mood kamu agar kamu merasa senang, sehingga pikiran kamu itu nyaman untuk kamu bisa memulai lagi langkah kamu bisa menyusun lagi strategi apa yang kamu gunakan agar kamu mencapai skor TOEFL yang kamu inginkan. Nah, setelah itu kamu mencoba untuk menghubungi atau bertanya kepada bagian yang pendaftaran. Kalau biasa di sana kita menyebutnya ustadz-ustadzah ya. Jadi kita tanya untuk pendaftaran remedi itu bagaimana, langkahnya bagaimana. Kita juga bisa melihat di websitenya. Setelah kita sudah tahu, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita persiapan. Persiapannya seperti apa? Tentunya dengan belajar. Dengan belajar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa dari internet, bisa juga dari buku. Nah, di sini aku punya satu buku, yaitu buku tentang TOEFL. Nah, teman-teman bisa mencari buku ini di Gramedia. Aku dulu beli di Gramedia. Buku TOEFL ini dilengkapi dengan VCD juga. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi teruntuk tes TOEFL ini juga terdapat bukunya. Tidak hanya tes TOEFL yang memiliki buku panduan atau buku mahir. Nah, begitu. Kemudian yang
Selanjutnya, teman-teman bisa membaca buku-buku PKBBA kalau teman-teman dari UIN Malang ya. Tentunya teman-teman pasti tahu buku tersebut. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya setelah teman-teman belajar, berusaha, kemudian teman-teman bisa untuk memulai atau mendaftar dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk mendaftar remedi lagi. Semangat, jangan takut gagal, dan terus belajar lagi. Kalau masih remedi lagi, belajar lagi, remedi lagi, belajar lagi. Dan teman-teman juga bisa bertanya kepada teman-teman yang memang di ahlinya, gitu ya teman-teman. Tuh. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada saran, komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.